Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Ki Haji Nasrul Umar Lima, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa atba'ina qurratu 'ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita doakan semoga terus berhasil, ya, Pak Wilarso, PhD. Beliau adalah direktur di LPDP. Saya juga jadi saksi bahwa beliau ini adalah benar-benar sangat berkeringat di dalam rangka memperjuangkan keberadaan program PKU dan PKUP. Tepuk tangan kepada beliaunya. Ya, beliau memang punya spirit sama dengan kita. Beliau juga sangat aktif. Kita punya pengajian, ya Pak. Jadi saya belajar banyak juga kepada teman-teman beliau, diskusi-diskusi alumni ITB ini luar biasa. Jadi benar-benar ITB itu sekarang ini
nggak bisa dipandang sebelah mata dalam kajian keagamaannya. Yang saya hormati ya, Sekretaris ya sebutlah Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hadir juga Ibu Ibu Titi ya, kalau di instansi lain Dirjen ya, biar teman-teman PKU, mahasiswa PKU tahu. Hadir di sini pejabat eselon satunya, beliau menggantikan Pak Menteri, Ibu Menterinya yang sekarang di luar kota. Beliau juga sangat gigih ya, teman-teman. Yang sama-sama kita muliakan guru kita ya, Profesor Syed Munawar, benar-benar guru saya Pak Agil. Ya mohon maaf Bapak kalau saya menyambut seperti ini ya, itu restu guru. Man alamani harfan kuntulahu abdan. Guru saya Profesor Ahmad Ibraya ini juga guru bahasa Arab saya waktu di pesantren di S1 di Makassar. Yang sahabat saya di sini para pengurus ada Pak Asep salah satu kasubdit yang benar-benar sangat memberikan legitimasi terhadap kami di sini. Beliau kita anggap sebagai orang tua. Ada Pak Sekretaris kita, Pak Mubarak, ada Pak Arinda, Dr. Farid Seno, yang salah satu tenaga muda spiritnya luar biasa di sini. Ada Pak Mulawarman. Ada yang paling penting adalah Ibu Rosita PhD. Nanti para mahasiswa tahu siapa beliau, dan insya Allah nanti akan mendampingi kita lebih banyak. Kemudian juga para manajer di sini, ada Pak Masud dan kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan bagi saya seperti mimpi ya. Nggak pernah membayangkan sebuah program yang begitu singkat bisa kita lakukan seperti ini menjadi kenyataan, Pak Dwi. Kami kemarin bicara juga dengan Bu Menteri Keuangan. Ada salah satu lembaga sudah sampai bertahun-tahun, ya, tapi sampai sekarang ini belum kelar. Padahal sudah menggelontorkan dana sampai triliunan. Ini kok Istiqlal PTIG baru beberapa bulan sudah langsung launching, dan seperti apa adanya hari ini ya, Ibu Menteri kami juga mendaftar, tapi hari ini nggak bisa. Masya Allah ya, jadi inilah ada intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa pada program kita hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Tip dan Pak Sularso tadi ya, bahwa memang program ini sangat mulia. Sampai ke Presiden juga ya, kita sudah sampaikan, dan beliau sangat mendukung ya. Bahkan ada salah satu kebijakan yang harus bisa dikeluarkan oleh 9 menteri dalam tempo seminggu, itu bisa kita selesaikan ke 9-9-nya itu, dan inilah hasilnya. Dan lebih berbangga lagi, kami juga mempelajari hasil-hasil seleksi. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi semacam pretest. Nanti setelah selesai kita akan lihat, ukur hari demi hari. Pak Dwi kami mungkin akan menerapkan suatu model di tempat ini Pak ya, itu semuanya harus serba terukur. Kami mohon kepada teman-teman pengelola, semua perkembangan PKUP ini diukur prestasinya, dan mungkin ukuran-ukurannya itu sampai kepada person, individu-individu mana yang layak untuk kita orbitkan nanti ke tingkat internasional,
Karena bukan hanya terbatas kami merekrut di sini, saudara-saudara sekalian, kami juga punya perencanaan masa depan. Apa setelah kalian nanti selesai? Dunia internasional menunggu alumni kita di sini. Maka itu kekuatan bahasa Arab, bahasa Inggris itu paralel. Siapa yang berminat untuk menjadi mubalik internasional, Amerika, ya pernah beberapa tahun yang lalu minta dikirimin 30 imam untuk memimpin masjid yang semakin berkembang di Amerika sekarang ini. Tapi persyaratannya harus menguasai bahasa Inggris. Nah, Korea Selatan, Jepang, persyaratannya juga bahasa Inggris. Bagaimana mereka itu membutuhkan ulama dari Indonesia. Saya masih ingat Tony Blair pada waktu itu datang khusus untuk bekerja sama membuat MOU dengan Indonesia, bukan persoalan ekonomi. Jadi dia datang hari Minggu, semalam pulang, hanya satu-satunya yang ditandatangani dengan Presiden SBY pada waktu itu ialah kerjasama pembinaan imam-imam masjid. Aneh, negara sekuler datang terbang jauh-jauh, bukan mengurus persoalan lain, tapi bagaimana imam-imam Indonesia dikolaborasikan dengan imam di Inggris. Akhirnya ditunjuklah ada 7 ulama ya Indonesia yang dianggap sebagai advisor. Advisor itu semacam penasehat yang mewakili ulama-ulama Indonesia ke Inggris, dan ada juga 7 orang dari sana kita datang ke Indonesia ini. Jadi intensif sekali anggotanya. Saya masih ingat Pak yang sudah ada meninggal, Pak Hashim Muzadi, Pak Zumadi, ya, kemudian juga saya termasuk, dan ada yang lain teman-teman. Nah, apa yang mereka inginkan dari Indonesia? Saya waktu itu nanya, kok kenapa bukan Mesir? Kenapa bukan Saudi Arabia yang dekat dengan Inggris itu kan lebih pendek jarak terbangnya? Ya, saya ingat betul waktu diberi kesempatan waktu itu dengan Tony Blair dialognya. Dia katakan, kami memilih Indonesia karena culture kami, budaya kami lebih klop dengan Indonesia. Jadi umat Islam yang ideal buat Inggris itu seperti umat Islam yang ideal di Indonesia ini. Nah, ternyata juga saya kira kalau itu bisa mewakili Eropa, Amerika pun juga melakukan hal yang pendekatan yang sama. Jadi ekspektasi orang terhadap Indonesia ini sangat luar biasa. Karena itu ini angkatan pertama. Biasanya kalau anak pertama itu sukses, Pak Nini, itu insya Allah adik-adiknya itu akan sukses. Tapi kalau anak pertamanya itu kurang-kurang, itu akan jadi ikutan dengan adik-adiknya. Maka itu kami memohon betul kepada para pembina, para pengelola ini, mari kita sisihkan dengan baju. Jangan mengecewakan masyarakat, jangan mengecewakan LPDP, jangan mengecewakan yang memberi amanah kepada kita di sini, yang memberi dana ini. Karena itu saya minta seluruh para mahasiswa ini angkat robotnya kalau bisa 0. Nah, karena itu kami juga akan mengatur sistem kesehatannya supaya nanti jangan ada dropout karena penyakit, sakit dan seterusnya. Kami ingin betul supaya kehadiran kalian di Jakarta ini membuat sejarah baru. Bapak-Ibu sekalian, kita sangat berbangga ya, karena populasi penduduk Indonesia menurut data BPS tahun 2021 ya, generasi Z itu 18%. Jadi anak muda junior kita itu generasi Z itu 11%. Generasi milenialnya itu yang di atasnya sedikit remaja, ya remaja lah, itu 28%.
Kalau generasi X itu yang pemudanya itu ya sebelum usia produktifnya itu ada sekitar 22%. Ini artinya apa? 70% penduduk Indonesia itu adalah orang-orang muda. Ini nanti akan menjadi sasaran dakwah kita semuanya. Mereka punya kecenderungan tren-tren tersendiri. Makanya itu materi, metode, media, dan prototipe yang kita harus tampilkan kepada mereka itu harus sesuai dengan kondisi objektif mereka. Tidak bisa copy paste. Apa yang dilakukan orang tua kita di pondok, maka seperti itu pun juga menghadapi mereka. Mereka adalah generasi milenial. Penelitian di Amerika bahwa jam pelajaran di Amerika yang tadinya 1 jam pelajaran itu 1,5 jam, sekarang dirubah menjadi hanya 30 menit. Karena generasi milenial sekarang ini kalau sudah diajar sampai 30 menit itu cengar-cengir. Jadi tidak usah pakai prolog, tidak usah pakai penutup, dia bisa cari sendiri melalui Google. Jadi mutlaknya aja, muqayyadnya nanti dia cari sendiri. Nah, itu cerdas. Nah, karena itu tantangan kita ke depan ya. Saya ingin ingatkan kepada kita ini 4.0 ini sebentar lagi juga akan berlalu. Apa itu generasi 4.0 itu? Cirinya adalah otomatisasi, serba otomatisasi semuanya itu. Jadi nggak perlu otot tapi otak. Kemudian juga diwarnai kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi kecerdasan itu digantikan oleh komputer ini. Kita nggak usah meras otak tuh, nggak usah menghitung sekian banyak waktu, bisa melipat waktu. Dan yang paling penting juga adalah digitalisasi. Jadi 3 poin untuk 4.0 ini. Nah, teman-teman harus beradaptasi. Maka itu juga salah satu nanti keterampilan itu di asrama nanti itu ialah semuanya harus melek IT. Mohon Pak Direktur, Pak, itu ada ekstra pembelajaran bagaimana semua nanti ini tidak boleh ada yang gaptek. Ya, sasaran-sasaran kita ini dahsyat. Ya, anak-anak seperti tadi yang saya gambarkan itu. Kalau kita kalah dengan mereka, ya, bagaimana? Ini ada satu contoh kecil di PTIQ. Hafal Quran, qari. Disuruh privat di Pondok Indah, kan tetanggaan. Ya. Makanlah bareng situ. Tapi biasa mungkin dokternya di Jepang. Lama di Jepang, makanan Jepang itu kan di atas meja ini ada kompor mendidih, jadi pakai sumpit. Nah, ini teman-teman dari ini guru ngajinya ini dari pondok pesantren, nggak pernah lihat Jakarta langsung ke PTIQ. Ya, baksonya tuh nggak bisa ditangkap dengan sumpit itu. Jadi loncat-loncat, akhirnya pakai sendok, pakai anaknya itu. Ngapain saya mau diajar orang kayak gini? Makan pakai gini aja nggak bisa, masa ini mau ngajarin saya? Jadi saya tidak ingin kita juga seperti itu ya. Teman-teman harus beradaptasi dengan kondisi objektif sekarang ini. Nah, tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini, teman-teman, luar biasa. Jadi apa tantangan kita sekarang ini yang saya anggap itu luar biasa? Karena pertama ya, ciri-ciri masyarakat kita itu, ya ini ada jarak antara agama dan pemeluknya. Ini PR kita bersama ini. Kalau orang bicara tentang agama, sepertinya akan bicara tentang sesuatu yang sangat dogmatis. Padahal masalah pemeluknya sekarang ini, lingkungan pacunya agama itu sangat rasional, bahkan liberal. Jadi agama dogmatis, rasional kalau dunia pemeluknya. Agama terkesan membatasi. Sementara lingkungan pemeluknya itu membebaskan. Jadi ada kesan kalau bicara tentang agama, bicara tentang masa lampau, ya, masa nabi, sahabat. Nah, sementara tantangan kita sekarang dalam era milenial ini itu sangat bernuansa masa depan. Ini ada jarak antara generasi milenial ini dengan generasi X ke atas itu.
Bicara tentang agama itu bicara sesuatu yang agak konservatif. Bicara tentang lingkungan pacu, bicara tentang sesuatu yang sangat sophisticated, sangat canggih. Bicara tentang agama itu sangat statis, nggak boleh berubah. Sementara dalam dunia lingkungan pacunya sekarang ini setiap hari berubah. Agama dikesankan nanti jadinya tradisional, sementara lingkungan pacu itu sangat canggih. Jadi jarak psikologis ini perlu dijembatani. Kalau tidak, maka agama itu tidak bisa berperan berfungsi. Kita bicara tentang agama, kita lebih banyak bicara tentang teks. Tapi bicara tentang nilai-nilai hidup sekarang ini sangat kontekstual. Kita bicara tentang agama sangat kualitatif. Tapi kita bicara lingkungan pacunya sangat kuantitatif, serba angka-angka. Maka itu saya minta kepada teman-teman, termasuk para dosen, jangan pendekatannya deduktif, kualitatif. Tapi kita harus mulai juga induktif, kuantitatif. Ya. Generasi milenial itu tidak suka dengan kualitatif, deduktif. Maunya itu induktif, kuantitatif, yang angka-angka. Ya. Dengan analisis komputernya itu, statistiknya. Nah, jadi semuanya mau diangkakan, walaupun itu memang susah, tetapi ini sebuah tantangan, perlu kita jawab. Nah, jadi sepertinya masa depan ini datang lebih awal. Mestinya si masa depan itu 100 tahun lagi datang, tapi datang di saku kita sekarang ini. Kita belum siap. Maka itu Clifford Geertz mengatakan, ya, terorisme, liberalisme itu anak kandung reformasi, anak kandung globalisasi sebetulnya. Jadi jangan salahkan teroris. Zaman ini terlalu cepat sekali datangnya, mereka belum siap. Maka terpaksa harus jalan pintas. Tolak semuanya datang dari barat. Atau sebaliknya, semua yang datang dari barat itu bagus. Ini berantakan ini pemikiran umat kita ini. Nah, kalau kita tidak mencetak ulama yang mampu membuat jembatan penyeberangan antara dua kubu yang berbeda ini, maka umat kita itu nanti susah. Nah, kita sangat beruntung karena agama kita ini agama Islam. Tidak ada kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium itu di Amerika sekarang ini. Itu dalam majalah perbukuan ada. Itu selain kitab suci Al-Quran. Ya. Terutama masa COVID ini. Dipreteli ayat-ayat kauniyah dalam Quran masuk lab. Nggak ada kitab suci yang masuk lab selain Al-Quran. Bahkan dikatakan kesimpulannya itu bahwa postulat-postulat statement akademik di dalam Quran itu tidak perlu diteliti. Itu sudah rumus kebenaran. Jadi bagaimana orang nggak mencintai Quran? Maka itu Quran itu adalah bestseller di Amerika sekarang. Nggak ada yang bisa menandingi opla penjualan Al-Quran di Amerika. Di Da Vinci Code yang sangat fenomenal itu hanya mencapai 3 juta eksemplar. Tapi Quran ya, itu baik yang mencintai maupun yang benci semuanya beli Quran. Nah, jadi ini satu poin yang perlu kita jawab. Akibatnya apa, kata Clifford Geertz? Masa depan datang lebih awal, melampaui kesiapan umat Islam itu untuk menanggapinya, mengantisipasinya. Maka muncullah semacam multiple shock. Ada theological shock. Bayangkan theological shock itu. Dari tadinya Asy'ariyah yang satu lapis di atas Jabariyah, tiba-tiba loncat ke Abduhisme yang menurut Pak Harun Nasution itu 2 lapis di atasnya Mu'tazilah. Jadi 4 loncatan teologis yang harus dilewati. Nah, apa enggak shock? Belum lagi culture shock. Itu Toffler tahun 84 itu dulu ya. Dulu kita nggak mungkin ini, tapi sekarang fakta. Political shock, economical shock, apalagi science and technological shock. Multiple shock sekarang ini. Nah, kalau kita tidak sanggup untuk mengantisipasi ini, berarti kita akan membuat agama itu berjarak dengan pemeluknya. Kayak main layang-layang, layangannya tinggi, penduduknya di bawah. Nah, kita ingin betul-betul mencetak kader ulama yang proaktif nih, bukan reaktif. Ya, ulama yang by nature itu lebih banyak reaktif. Nah, kita ingin mencetak ulama itu yang proaktif. Apa yang dimaksud proaktif itu sudah meninggalkan bahasa-bahasa yang sangat emosional. Tapi berangkatnya kepada pendekatan-pendekatan induktif, kualitatif, kuantitatif tadi itu.
Jadi tahan untuk dikritik, tahan untuk berdebat, jangan langsung mengkafirkan orang, jangan langsung memusyrikkan orang, jangan menyesatkan orang. Kita harus menciptakan ulama yang sabar, yang cinta terhadap dialog. Ya. Kemudian faktor yang perlu kita juga baca, ya, saya minta teman-teman ini, kita harus mampu melihat keluar, outward looking gitu. Apa yang terjadi dalam dunia internasional kita sekarang ini? Masya Allah, itu semuanya berubah, semuanya berubah. Saya siapkan sebetulnya, tapi saya tidak ingin nanti mungkin di kelas-kelas lah. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Sekarang ini dunia Islam itu, ya, umat Islam itu sudah seperti stateless. Stateless itu apa itu, ya? Sudah nggak punya warga negaraan lagi. Jadi di mana ada kolom bumi, kolom langit dihuni manusia, pasti di situ ada umat Islam. Nggak ada satupun negara nggak punya umat Islam. Di Amerika tidak ada satu kanti. Kanti itu apa itu? Antara kabupaten, antara bupati dengan gubernur, ya, berarti itu di Amerika itu nggak ada lagi yang tanpa Islamic Center. Ya, apa kata Hillary Clinton? Islam is the fastest growing religion in the world sekarang. Agama yang paling cepat berkembang di dunia ini sekarang ini adalah agama Islam. Sampai benar-benar luar biasa. Nah, sekarang bagian lain yang saya ingin saya sampaikan, bagian terakhir, kenapa kita membuat program studi perempuan? Ya, mungkin nanti di kelas juga kita akan sampaikan lebih detailnya bahwa kesetaraan gender itu merupakan suatu keniscayaan. Ya. Tidak bisa lagi kita menutup mata bahwa peran perempuan sekarang ini menggeliat dan nggak bisa di stop. Dan memang tidak perlu di stop. Yang penting buat kita ini adalah konsep kesetaraan itu. Apakah kesetaraan itu dalam bentuk equality atau equity? Kalau equality itu 50-50% laki perempuan sama, kalau menurut hemat saya itu nggak pasti. Equality itu equal benar-benar 50-50. Yang rugi nanti perempuan, kan perempuan hamil, laki-lakinya enggak. Kalau mau disamakan secara total, itu pada akhirnya juga perempuan yang kalah. Tapi kalau gender equity itu apa ya? Proporsional. Itu lebih Islami itu. Jadi bukan mempersamakan secara total, tetapi kita mempersamakan dalam arti equal. Jadi ada equity-nya itu. Apa kelebihannya perempuan, berikan kepada perempuan. Apa kelebihannya pada laki-laki, berikan laki-laki. Tapi tidak boleh ada diskriminasi di antara satu sama yang lain. Nah, inilah teman-teman sekalian. Terakhir saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa kedisiplinan ini, mohon maaf, kami nanti akan memperketat jadwal karena waktu cuman terbatas, ya. Untuk master program itu cuma 2 tahun, S3 itu 3 tahun, sementara kurikulumnya sedemikian padat, ya. Nah, tanpa kedisiplinan itu gak mungkin teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang apa kita targetkan. Jadi saya mohon betul kalender kita itu mulai dari jam Pak Tip sudah mengatur itu. Sebelum salat subuh kita sudah kumpul di musala, ya. Dan di situ ada pengajian, pembahasan-pembahasan di luar kurikulum, ya, itu harus dilakukan. Dan apalagi kita di PTIQ juga, ya, itu ada targetnya tuh. Kenapa kita kerjasama dengan PTIQ ini tadi? Karena terbukti PTIQ itu menguasai, ya, ada konsep 11M itu, ya, yang sulit ditemukan di perguruan tinggi yang lain. Event itu adalah UIN. Apa? M, menguasai mihrab, ya. Alumni PTIQ itu susah untuk diimami oleh orang lain. Dia hafid dan dia memang ada ilmu tentang cara menjadi imamnya di situ. Makhraj sampai latihan panjang suaranya juga ternyata masuk dalam kurikulum tuh. Bagaimana memperbaiki suara, beliau ahlinya. Kemudian juga menguasai mimbar.
Masya Allah, mimbar-mimbar Jumat itu, ya. Menara muazin di TV itu alumni PTIQ memang suara-suara terbaiknya. MTQ, di mana ada MTQ di situ ada reuni alumni PTIQ. Pesertanya MTQ itu dari PTIQ kebanyakan yang dibajak oleh profesi dibeli-beli itu ya. Kemudian juga Dewan Hakimnya juga alumni PTIQ, panitranya PTIQ. Jadi keluarga besar PTIQ yang bereuni kalau ada MTQ. Majelis taklim yang membutuhkan qari 250 majelis taklim seluruh Indonesia sekarang ini membutuhkan qari. Nah, pasaran PTIQ paling tinggi di situ. Makabir. Jadi kalau ada takziahan gampang, cuma bawa satu bus langsung 1 jam itu sudah khatam 30 juz bawa ke asrama PTIQ. Kalau yang lain mungkin 3 hari baru khatam. PTIQ cepat. Ya, termasuk kontraknya kemarin dengan Wisma Atlet. Ya, ternyata konsep penyembuhan di Wisma Atlet itu adalah satu diantaranya khatam Quran. Nah, kemudian mubalik media. Jadi media-media di TV, entah itu presenter, entah itu penceramah, itu alumni PTIQ. Ma'had Tahfidz Quran menjamur sekarang ini Ma'had Tahfidz. Alumni PTIQ tidak sanggup untuk mensuplai seluruh permintaan hafidh-hafidah untuk menjadi pemimpin ma'had. Mubalik militer. Jadi TNI, Polri sekarang ini yaitu memprioritaskan alumni PTIQ untuk diangkat menjadi tentara dan polisi. Kurang-kurang pendeknya sedikit 1 senti ditolerir asal itu dari PTIQ. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia, alumni kita menurut data yang kita peroleh, alumni PTIQ itu banyak sekali yang menjadi anggota pengurus MUI dan Majelis Muzakarah jadi 11M. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian akan menjadi bagian daripada PTIQ dan juga menjadi bagian yang sangat pertama ini pendidikan kader ulama Istiqlal. Karena itu kebanggaan tersendiri buat kalian para peserta, para mahasiswa. Insya Allah akan menjadi anak pertama, ya, bukan anak percobaan, anak pertama dari pendidikan kader ulama ini. Dan kita berharap Pak Dwi, mohon masih satu permohonan kami masih di Bintang Pak Dwi. Kita akan menciptakan benar-benar suatu teladan, suatu karya produk Indonesia yang sangat tersohor di dunia. Apabila itu nanti bisa dilakukan, yaitu melakukan semacam shock cost di luar negeri. Dan kami mohon kalau itu bintangnya nanti dihilangkan, maka orang-orang yang terbaik kami di sini nanti akan menempuh pendidikan di Amerika dan juga di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semua pangkalan pendaratannya di Al-Azhar University sudah siap. Pangkalan pendaratannya di Harvard University juga sudah siap oleh Bu Rosita itu. Karena itu saya mohon betul Pak, mari kita jangan tanggung Pak Dwi, mari kita sempurnakan program ini sehingga betul-betul menjadi kampion dunia di masa akan datang. Dan inilah dari saya, nanti kita akan dengarkan dari salah seorang tenaga inti kita nanti akan membimbing, membina para mahasiswa adalah Pak Profesor Said Agil, dan beliau dikenal bukan hanya dosen tapi juga seorang qari. Sekaligus kami mohon Pak Agil nanti untuk pembukaan ini kita tabarruk dengan suara emasnya Pak Agil sebelum penutup acara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang paling kita tunggu-tunggu, marilah kita bersama menyimak dengan hikmat kuliah umum yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Agil Husain Al-Munawwar. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudah, amma ba'du. Imam besar Istiqlal yang kita muliakan, Bapak Ketua LPDP, Sekjen, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
salah satu Ibu Irjen, Direktur PKU kita, ada PKUP perempuan, dan para pejabat di sekitar Masjid Istiqlal yang saya muliakan, dan saudara-saudara sekalian peserta PKU yang saya banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan mulai melangkah satu program yang luar biasa. Dulu pernah ada, tapi tidak sehebat ini. Pada zamannya Pak Harto juga ada pendidikan kader ulama yang setara dia dengan S2, dan kader-kadernya sekarang sudah banyak yang mendapatkan doktor dan bahkan sudah profesor. Nah, ini juga mungkin kita harapkan lebih daripada itu. Maka tujuannya dari PKU ini adalah memang ingin mencetak ulama yang paripurna. Paripurna itu bisa saya artikan dengan ulama yang multidisipliner. Multidisipliner artinya lengkap, menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan juga ilmu-ilmu lain yang terkait. Nah, saya ingin mencoba saja bahwa tadi disinggung Al-Quran itu sumber segalanya. Nanti akan didapatkan kuliah sekitar Al-Quran itu. Insya Allah kenyang dengan Al-Quran itu melalui dosen-dosen dan dari kuliah di PTIGI, di samping ilmu-ilmu lain. Nah, kalau Al-Quran itu sebagai sumber yang melahirkan berbagai disiplin ilmu, mau tidak mau kita harus kuasai itu semuanya. Jadi Al-Quran itu harus dibuktikan seperti yang disampaikan oleh Abdullah Darras. Al-Quran, kata beliau, mu'jizatun khalidah, tapi wa'ata'uhu mutajaddidun. Dia sebagai mukjizat yang abadi, kekal abadi, tapi penyajiannya tetap aktual. Walaupun sudah lebih dari 14 abad diturunkan, tapi penyajiannya tetap aktual. Nah, bagaimana mengaktualkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran? Tentu dengan bahasa dan ilmu yang multidisipliner tadi itu. Berbicara Al-Quran, kita kadang-kadang mendengarkan ada yang membahas Al-Quran. Ketika membahas Al-Quran, bacanya saja tidak lurus. Bagaimana kita ingin percaya apa yang akan disampaikan? Orang bacanya saja salah, bacanya saja tidak pas. Maka di sini Al-Quran itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Kalau ingin mengetahui Al-Quran itu secara utuh, maka kita terlebih dahulu harus dekat dengan Al-Quran itu. Kita harus baca setiap hari. Setelah kita baca, kita cari tahu apa pesan yang ada di situ. Ilmu-ilmu apa yang harus kita miliki untuk bisa berkomunikasi dengan Al-Quran itu. Baru Al-Quran itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Maka ketika orang berbicara mempelajari Al-Quran, itu tidak dikatakan mempelajari ilmu Al-Quran, tapi mempelajari ulumul Quran. Hadis Nabi juga tidak dikatakan mempelajari ilmu hadis, tapi mempelajari ulumul hadis. Di sini isyarat bahwa ilmunya itu banyak. Fakullu ilmin yantasibu ilaihi wa yata'allaqu bihi yusamma bi ulumil Quran. Begitu juga hadis Nabi.
Maka diciptakanlah oleh ulama yang sering disebut dengan istilah metode pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Disiplinnya saja ada, kalau Badruddin Az-Zarkashi ada 47 cabang yang harus kita kuasai. 47 cabang dimulai dari tafsir dan seterusnya itu. Tapi di ujungnya beliau sampaikan, i'lam, kata, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastabrara umrahu walam yuhbib amrahu. Bukan ha. Kalau ada walau arada al-insanu istiqsa'aha, ini hu itu domirnya satu. Dari 47 itu kita tekuni sampai umur kita habis, yang satu disiplin itu belum kita dapatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan alhamdulillah saya sudah selesai belajar ulumul Quran, itu mungkin hoax yang paling besar. Hoax yang paling besar. Begitu sampai kepada Imam As-Suyuti, sudah naik, dia tidak 47 lagi. Padahal jaraknya hanya 100 tahun lebih. Badruddin Az-Zarkashi 794, As-Suyuti 911, sudah naik 80. Nah, Al-Quran sebagaimana kita ketahui tidak merinci semua permasalahan. Rinciannya diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan otoritas. Itulah ayat yang sering kita baca, ayat 44 dari surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, otoritas Nabi inilah yang disebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah atau hadis-hadis beliau. Hadis ini juga perlu ilmu. Ilmunya ada berapa? Kalau kita mengacu kepada Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriah, kata beliau ilmunya ada 52 cabang. Sampai kepada Imam Ibn Salah Asy-Syahrazuri yang wafat 643 Hijriah, beliau katakan ilmu ini sudah 65 cabang. Sampai kepada Imam As-Suyuti sudah dikatakan beliau ulum anwa' ulumil hadits katsiratun la tu'addu. Sudah tidak terbatas lagi, sudah tak terhitung lagi. Dikomentari juga oleh seorang tokoh hadis abad ke-6, Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat 584 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ujalah itu beliau katakan anwa' ulumil hadis katsiratun tablughu mi'ah. 100-an sagalah dia bilang. Kullu naw'in ilmun mustaqil. Dia sudah menjadi ilmu yang mandiri. Nah, ujungnya tidak enak. Lau anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Fihi bukan fiha. Jadi kalau ada orang yang ingin menghabiskan umurnya pada satu cabang saja dari cabang-cabang ilmu hadis itu, dipastikan ma adraka nihayatahu, dia tidak akan sampai ke finishnya. Nah, kalau kedua sumber ini merupakan ilmu utama dalam ilmu-ilmu keislaman, ini melahirkan berbagai disiplin ilmu yang lain yang juga harus kita kuasai. Jadi kalau kita mau menjadi seorang mufassir, tidak semudah itu kita. Kita harus akrab dulu dengan Al-Quran itu. Karena yang kita akan tafsirkan bukan kalamun nas, tapi kalamullah azza wa jalla. Dengan bahasanya saja tidak bisa kita bahasakan dengan bahasa kita. Maka seorang mufassir dengan segala
kehebatannya dan kedalamannya, setiap menafsirkan ayat pasti di ujungnya katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam berarti banyak sisi-sisi lain yang belum dapat ditangkap oleh mufassir itu. Maka dari itulah dibuat siapa yang mau jadi mufassir syaratnya ini, siapa yang mau jadi muhaddis syaratnya ini, mau jadi faqih syaratnya ini, usuli syaratnya ini. Siapa lagi? Ilmu-ilmu yang lain yang saya lihat dari mata kuliah PKU ini luar biasa ini. Ya dipadatkan. Kalau memang betul-betul dapat dikuasai ilmu itu saya yakin adik-adik sekalian pasti menjadi ensiklopedia keilmuan. Yakin saya. Yakin. Jadi kita untuk mencari ilmu yang multi tadi itu memang memerlukan satu perjuangan. Satu perjuangan. Umur kita memang terbatas. Tapi yang akan kita cari jangkauannya begitu jauh dan panjang. Al-Quran saja sekian banyak disiplin ilmu yang harus kita kuasai, hadis sekian banyak, apalagi ilmu-ilmu cabangnya, fikih, usul fikih. Maka tadi itu yang ditekankan oleh Pak Imam Besar tadi, kita tidak bisa lagi ya secara tekstual, tapi kita sudah juga harus kontekstual. Nah, kontekstual itu tanpa disiplin ilmu yang diperlukan tadi tidak kita kuasai, tidak akan dapat kita temukan itu. Contoh saja, tadi tidak diungkap beliau, memahami Al-Quran, apa yang perlu dipahami? Pertama tentu bahasa Arab. Bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya. Kalau kita istilahnya ringkas saja, bahasa Arab yang diperlukan itu apa? Ada 7: nahwu, sharaf, bayan, badi, balaghah, ma'ani, istiqaqul kalimah. 7. Istiqaqul kalimah itu mengembalikan Al-Quran itu kepada bahasa dasarnya. Ya, bisa melalui mufradatnya, bisa apa. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab, begitu berubah hurufnya satu saja artinya sudah beda. Maka dalam pembahasan usul fikih ada namanya huruful ma'ani. Alif saja punya makna, waw saja punya makna, ba punya makna, ta punya makna. Disertasi ditulis al-ba fil Qur'anil Karim. Dapat doktor apa dia? Doktor ba. Iya kan? Berarti menunjukkan bahwa tidak semua ba itu sama artinya. Ada dia ba-nya harfu jar, ba-nya itu litab'id, ba-nya itu ya zaidah, ba-nya ba sebagai huruful qasam, ba-nya itu bicara ba saja tidak selesai. Ta juga begitu, alif juga begitu. Nah, ini harus kita kuasai. Kalau tidak kita kuasai, maka terjadilah penafsiran yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikuasai sehingga ketika terjadi perbedaan di dalam memahami ba itu harus bisa kita jelaskan kepada masyarakat kenapa demikian. Oh, ba-nya punya multi makna dia. Aliran ini begini, aliran ini begitu. Ya, termasuk di dalam wudu itu. Wamsahu biru'usikum. Kenapa wa arjulakum? Tidak wa arjulikum. Qiraatnya ada. Mazhab Syafi'i katakan ba-nya itu litab'id. Maka tafsirnya wamsahu ba'da ru'usikum. Tapi Imam Abu Hanifah katakan ba-nya zaidah. Maka artinya wamsahu ru'usakum.
Kepala semuanya, namanya kepala itu di mana? Maka mereka kan semua dibasuh semuanya. Kalau kita yang namanya ba'dun itu bisa dia 1 helai, 2 helai. Masa berbahagialah kata kiai-kiai kita, pria berisik yang sudah rapi rambutnya mau ke rumah camat, ternyata azan. Kalau ke sana mau sholat asar, wudunya belum ada. Kalau wudu, rambutnya hancur. Kalau sudah rambutnya rusak, tuan rumahnya katakan sisirnya lupa lagi. Katanya apa? Ngurus rambutnya saja tidak bisa, bagaimana mau ngurus anak saya? Paling tidak begitu. Tapi karena dia pernah belajar fikih, tidak perlu dia rusak rambutnya, dia ambil 1, selesai. Itulah pemahaman. Ya begitu juga sekarang yang diributkan dengan mahram, ya kan, dalam hadis ya, tidak boleh wanita la tusafiru imra'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir fi masirati yawmin wa lailah illa wa ma'ahadu mahramin. Konteksnya apa? Kalau kita lihat sababul wurudnya, konteksnya memang keamanan yang tidak menjamin, dilarang. Nah sekarang keamanan terjamin, apakah kita pahami apa adanya? Maka wanita lagi yang jadi sasaran. Wanita tidak boleh keluar rumah, wanita tidak boleh bepergian, orang tidak. Sekarang wanita yang akan kita berikan satu bahagian. Nah hanya wanita-wanita saja. Saya sering di pasca sarjana saya sampaikan, wanita ini hebat dalam perjalanan sejarahnya. Dari mulai sahabiyat, sahabat-sahabat, ya, istri-istrinya Nabi, hebat-hebat. Tapi kita hanya sekedar berbangga kehebatan beliau, tapi tidak pernah kita ungkap kehebatannya apa. Faqihah ada, usuliyah, muhadditsah, mufassir, ada semuanya. Maka saya harapkan nanti tesis dan disertasinya mengungkap kehebatan wanita itu. Wanita tidak kalah dengan laki-laki, hanya memang wanita sifatnya tertutup. Laki-laki seolah hebat. Kita lihat ketika wisuda sarjana, yang terbaik sekarang ini kebanyakan wanita, bukan laki-laki. Ini kenyataan. Nah itu yang perlu dikembangkan. Nah di sini akan mendapatkan berbagai disiplin ilmu nantinya. Ya dari pakar-pakarnya semua, profesor-profesor, dokter-dokter di bidangnya. Ini kita harus gunakan. Dan tidak ada waktu yang kita buang. Selama 2 tahun kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak boleh merasa cukup dengan keilmuan yang pernah kita dapatkan. Ketika di pondok, saya dulu sudah belajar. Belajarnya baru 1 buku, ilmu itu ratusan buku. Dan dengan proses digitalisasi sekarang ini, itu tidak ada kebohongan lagi dalam keilmuan. Dulu dosen-dosen kita ketika kita belajar dulu, karena buku-buku yang dimiliki terbatas, dia punya buku, kita tidak punya buku. Ada yang disembunyikan sama dia informasi keilmuan, kita tidak tahu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Sebelum kita belajar, topiknya sudah tahu, sudah dibuka melalui komputernya, mau dari referensi mana sudah tahu. Sehingga dosennya pun kalau dia salah dalam menyampaikan informasi itu mendapatkan kritik dari mahasiswa. Di mahasiswa tidak jarang sekarang lebih pintar daripada dosennya. Apalagi buku-buku sekarang sudah kita temukan melalui PDF itu. Tapi bukan berarti kita belajar sendiri tanpa dosen yang membimbing. Kita perlu bimbingan. Nah bimbingan itulah nanti di dalam keilmuan nanti seperti yang sering saya sampaikan,
itu harus ada namanya silsilatus sanad supaya ilmu itu berkah. Banyak yang ngajar tafsir, dia sendiri tidak pernah belajar tafsir. Ngajar tafsirnya apa? Tabari. Wah, hebat banget. Ditanya, belajarnya dari siapa? Enggak, Ustaz, belajar sendiri, Ustaz. Nggak bisa itu. Harus gurunya siapa? Harus jelas dulu. Nanti menghasilkan yang tadi yang tidak jelas tadi itu. Dia hanya pernah membaca satu buku, kemudian dia mengklaim dialah yang paling benar. Tidak bisa demikian itu. Jadi harus kita kuasai dengan metodologi ya ilmu-ilmu keislaman itu. Fikih pemahaman betul, buku-bukunya sudah banyak. Tapi sekarang ini sudah berada pada kondisi banyak masalah-masalah baru yang muncul. Tidak kita temukan di dalam buku-buku fikih itu. Walaupun kita bisa buktikan bahwa buku-buku klasik itu bisa menjawab semua permasalahan umat karena sumbernya Al-Quran. Tapi bisakah kita membuktikan itu? Kalau Al-Quran berbicara ayat 38 misalnya surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Punnya dari mana? Punnya itu dari nakirahnya itu. Allah tak berfirman minasyai' tapi min syai'. Nah, membuktikan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falaysa tanzilu manzilah min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Maka dibuat kaidah an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu ma syai'. Berarti nakirah yang syai' tadi itu yang didahului oleh ma, maka sifatnya umum, walau kana khalilan aw katsiran, saghiran aw kabiran, halan aw mustaqbalan. Harus kita buktikan. Jangan kita katakan itu ada dalam Al-Quran. Di mana? Ya ada, cari sendiri. Tidak bisa. Seorang ilmuwan harus bisa menjelaskan itu. Maka harus kita pahami itu sampai dengan tulisan yang disebut dengan ilmu rasm itu. Ilmu rasm Utsmani kelihatannya kecil ilmunya, tapi perannya dalam pemahaman terhadap ayat luar biasa. Kenapa tulisnya begini? Kenapa tidak begini? Saya selalu ungkapkan. Ada seorang kiai bertanya kepada saya, Ustaz, katanya, Hamilul Quran ini saya sudah berulang kali baca, Ustaz, ayat 34 surah Ibrahim dengan ayat 18 surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bacaannya sama, tapi ternyata tulisannya tidak sama. Nikmatullah yang ada dalam surah Ibrahim terbuka taknya. Kenapa di dalam surah An-Nahl tertutup taknya? Apa rahasianya? Saya sudah sampaikan sama Pak Kiai luar biasa sampai ke sana itu. Ternyata kalau dia taknya terbuka dalam ilmu Rasul Utsmani, dia termasuk dalam kelompok fi'il. Wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin muayyan. Tapi kalau dia taknya marbutah berarti dia isim. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Maka di situ diartikan apapun cara kalian untuk bisa menghitung nikmat Allah, dipastikan la tuhsuha. Ada dulu yang pernah, yang sekarang sedang dirasakan, nanti yang akan diberikan. Semuanya itu gara-gara perbedaan taknya saja secara rasul. Ini sebagai apa? Sebagai contoh saja. Dan kita umat Islam ini punya kekayaan yang luar biasa yang disebut dengan istilah makhtutat. Ilmu-ilmu keislaman bukan yang hanya tercetak yang kita bisa beli.
itu pun tidak bisa semuanya. Tapi banyak buku-buku manuskrip. Kita memiliki 650.000 manuskrip yang sekarang ini terus dicetak, ditahqiq, diedarkan. Nah, kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Ulama Indonesia ini kaya dengan makhtutat itu. Tapi ketika penjajahan Belanda, tidak hanya rempah-rempah yang dibawa ke Belanda, tapi karya-karya ilmiahnya pun diangkut ke sana. Dibawa dia ke Leiden sana itu. Contoh satu saja kiai kita dari Sukabumi, Kiai Ahmad Sanusi. Kiai Sanusi ini muhaddis. Buku yang ditulisnya itu ada 81. Tapi yang ada di tangan dia dengan keluarganya ada 30. 50-nya ada di Belanda sana. Teliti saya bilang, ini tugas kita. Begitu juga yang lain-lainnya. Termasuk dulu kakek saya punya tulisan banyak, anaknya tidak punya. Ayah saya tidak punya naskah itu. Ternyata ada seorang dari Belanda melakukan penelitian, ingin mencari biografi kakek saya itu. Cerita sama ayah saya kasih biografinya, siapa beliau, tapi kasih dulu naskahnya itu kepada saya. Dikasihnya semua. Ayah saya bingung, ya Allah, sampai begini ini. Nah, kita dulu pernah program, ada di program Kementerian Agama dulu, ya, studi naskah-naskah klasik dulu ya, pernah 2 kali angkatan, tapi setelah itu terputus. Nah, mereka sekarang giat untuk mengeluarkan naskah-naskah klasik itu yang tersebar di mana-mana. Di Iran, di Maroko, Suria, kemudian ada juga di Emirat Arab, Dubai, termasuk universitas-universitas yang ada di Arab Saudi itu. Sejak saya kuliah dulu itu ditugasi guru besar, kalau ingin liburan dia silahkan liburan keluar, cari naskah, berapa diperlukan uang, dibawain uang, beli naskah-naskah itu dalam bentuk mikrofilm. Mahasiswa juga mau liburan, dia tidak mau pulang ke negaranya, dikasih duit sampai 13-15 ribu rial, beli naskah-naskah itu. Nah, sekarang kita bisa lakukan itu. Tapi kita belum sampai ke sana. Kita mencari yang tercetak saja belum terlengkapi oleh kita. Itulah referensi-referensi keislaman. Maka buku-buku yang klasik itu kita kuasai untuk kita jadikan sebagai alat bagaimana memahami masalah-masalah aktual sekarang ini. Fikih yang disebut dengan sekarang fikih nawazil, qadaya mu'asirah atau qadaya al-mustajiddah, kita harus pahami itu. Nah, di samping nanti ada lagi likulli ilmin qawaid. Setiap disiplin ilmu itu punya kaidah. Tafsir punya kaidahnya, qawaidut tafsir, yang sekarang sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Ditulis usulut tafsir wa qawaidut tafsir jam'an wa dirasatan, usulut fit tafsir, qawaidul hisan fi tafsir Al-Quran, dan seterusnya. Ini sudah menjadi disiplin ilmu. 2 jilid bukunya hanya sekedar berbicara qawaidut tafsir, yang sekarang sudah menjadi ilmu qawaidut tafsir. Begitu juga fikih. Fikih juga ada qawaid fiqhiyah yang referensinya Masya Allah, qawaid usuliyah itu ratusan. Saya punya lebih dari 200 buku itu, karena kebetulan di bidang saya. Nahwu ada qawaidnya, sarf ada qawaidnya, semuanya ada. Nah, di samping ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu keislaman lainnya jangan kita anggap sebagai ilmu
ya yang tidak menyatu dengan ilmu keislaman. Ada orang yang alergi belajar ilmu filsafat, padahal usul fikih itu adalah ilmu filsafat. Ada orang yang mau belajar ilmu kalam, ya, itu alergi dia dengan ilmu mantik, ilmu logika. Padahal ilmu mantik tidak bisa dipisahkan, memahami ilmu kalam dan ilmu usul fikih. Maka seorang yang ingin menjadi mujtahid, itu syaratnya itu antara lain ma'rifatuhu bi'ilmil mantiq, ma'rifatuhu bil qawaid al-kulliyah, al-usuliyah, wal fiqhiyah. Sekarang sudah dikembangkan lagi. Kalau dulu kita kadang tulisan-tulisan ulama menulis dengan judul al-asbah wan nadhair, sekarang sudah menjadi ilmu al-asbah wan nadhair. Fikihnya, ilmu Al-Qur'annya apa? Ilmu al-wujuh wan nadhair. Berbicara kembali kosakata. Ayat Al-Quran itu kadang-kadang satu kalimat punya makna yang beragam. Umat, kata umat berapa? 9 maknanya. Huda berapa maknanya? Diungkap oleh Imam Az-Zarkashi 17 maknanya. Kalau salah kita dalam menafsirkan itu berarti salah dalam pemaknaan. Ada yang banyak tapi maknanya satu. Itulah ilmu al-wujuh wan nadhair. Ya, tafsir juga ada ilmu al-asbah wan nadhair yang sudah ditulis pertama kali oleh seorang tabi'i yang kita kenal yang bernama Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi yang wafat 150 Hijriah. Nah, buku-buku itu bisa kita akses sekarang. Dulu mencarinya setengah mati, tidak ketemu naskahnya. Sekarang kita buka PDF YouTube, kita buka. Ya, tawassullah dulu dengan Syekh Google kita. Iya, sekarang tawassulnya kadang-kadang tidak mau tawassul dengan kiai, tawassulnya Syekh Google. Ketemu itu. Mau berapa banyak bukunya? Ada semuanya. Tapi bukan hanya dibuka saja, diambil, dikopi untuk dibaca, atau dibiarkan di laptopnya untuk selalu dibuka. Jadi tidak hanya sekedar bangga saya memiliki, tidak, tapi bangga saya bisa membaca itu. Kenapa? Karena ini juga bahagian dari pemikiran. Pemikiran itu artinya setiap abad, setiap tokoh punya pemikiran yang disampaikan, dan pemikiran itu terus berkembang pada tokoh-tokoh berikutnya. Maka selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kalau memang ketika belajar itu apapun disiplin ilmunya, ketika disebutkan tokoh, kita harus tahu dulu siapa dia, man huwa. Karena banyak tokoh yang sama namanya, tapi beda dia dalam keilmuannya. Ya, Ar-Razi, berapa banyak Ar-Razi? Seperti Ar-Razi, ya, Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas ternyata seorang usuli faqih. Ar-Razi mufassir. Karena ulama-ulama dulu rata-rata multidisipliner. Hanya mana yang menonjol dari disiplin keilmuan itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Ya, kita belajar dari Badruddin Az-Zarkashi. Siapa dia? Mufassir iya, muhaddits iya, faqih iya, usuli iya, semuanya ada. Berarti tidak ada dikotomi dalam keilmuan. Ya, kita saja mungkin masih alergi kalau memberi profesor kepada seseorang itu lebih dari satu disiplin ilmu. Al-Azhar sudah mentradisi sejak dulu. Kalau memang terbukti dia menguasai berbagai disiplin ilmu, ada guru saya 5 profesornya. Saya tidak percaya, karena tidak pernah terjadi dalam dunia keilmuan. Saya tanya karena beliau
seperti orang tua saya sendiri digelari dengan Syafi'iyul Asr, Syafi'i zaman sekarang. Nanti kalau ada kasus nanti menulis makalah tidak ketemu-ketemu, tanya aja sama dia, sebutkan sama dia, nih, lihat buku ini jilid sekian, sekitar sini halaman sekian. Yang penting hafal Quran saja. Begitu saya tanya, memang Syekh punya 5 profesornya, dia terus bilang, marah sama saya, lihat kata Matus Soti ini bukro, kata dia, agiblah kalau orang resmi, bahasa Ami Amzir dia. Tidak percaya sama saya, besok saya bawain surat-suratnya itu. Besok dia panggil saya, Uqail ta'al, gitu. Manggil saya Uqail, ya, bukan Aqil, Uqail, ya, karena dia senang sama saya. Tunjukin semua, ini hadza ustaziyah katan fit tafsir, ustaziyah fil hadis, ustaziyah fil fiqh, ustaziyah fil usul, ustaziyah bil lughatil arabiyyah. 5 profesor. Ya, ini penghargaan. Ya, jadi kalau dulu-dulu ulama-ulama kita yang multidisipliner itu artinya menjadikan ilmu itu ketika dia pelajari itu tidak tanggung-tanggung, betul-betul dikuasai, betul-betul ya ilmu itu dipelajari dengan segala seluk-beluknya. Nah, pendidikan kadar ulama mengarah ke sana. Oh ya, malah ke sana. Nanti usul fikih nanti saya yang kebetulan mengayomi mata kuliah ini. Kita akan pelajari ilmu usul fikih itu sesuai dengan apalah gitu ya, kemampuannya ya, karena sekarang sudah luar biasa ilmu usul fikih itu. Fikih juga begitu dan seterusnya. Jadi saya berterima kasih ya, kepada Imam Besar Istiqlal dengan PDP-nya, dengan pihak-pihak lain yang bisa mengadakan pendidikan kader ulama yang sifatnya ini mencetak ulama-ulama yang paripurna ya, yang diharapkan bisa menjadi pengganti Corona ini saja 943 orang kiai-kiai besar yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. UIN juga di mana-mana UIN. Ya, setiap minggu, setiap tengah bulan seorang profesornya dipanggil. Gantinya siapa? Wallahu a'lam. Apalagi sekarang mau profesor syaratnya luar biasa. Ya, teman-teman kita sering kita diskusi, Ustaz katanya mau dapat profesor lebih sulit dari masuk surga. Ya, Bapak. Iya. Karena itu harus dipenuhi. Jadi harus kopo segala macam. Dulu juga begitu ketika kita diangkat profesor, saya 2001 diangkat profesor. Itu juga kita harus penuhi tulisannya yang terakreditasi apa begitu. Itu harus dipenuhi. Ya, kalau kita tidak bisa memenuhi, berarti kitanya yang kurang punya kemampuan. Nah, kita harus tingkatkan kemampuan itu. Jadi rajin baca, rajin menulis. Dan tidak boleh merasa cukup dengan keilmuan yang ada. Selalu saya sampaikan, ada seorang siswa, dia bertanya kepada gurunya, man ahwajun nasi ilal ilm, siapa yang memerlukan ilmu itu? Dijawabnya, ahwajun nasi ilal ilm humul ulama. Ulama itu sendiri yang perlu, bukan orang biasa. Kenapa? Dia jelaskan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang seorang ilmu alim kalau masih terus belajar. Tapi kalau sudah merasa cukup, kunta jahilan. Tanggal itu keilmuan itu tadi yang menjadi orang yang bodoh. Apalagi dengan kemajuan sekarang, hari ini kita temukan informasi A, besok sudah B, sudah C dan seterusnya. Terima kasih. Dan Pak Imam Besar katakan ada tanya jawab, silakan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada peserta. Kami membuka sesi tanya jawab, mungkin 2 orang cukup.
baik satu laki-laki dan satu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz Pak, nama saya Limatus Sauda dari Sampang, Madura. Ya, pertama sebenarnya motivasi saya bertanya sebenarnya pengen berdiri di sini, pengen langsung menyapa panjenengan semua, karena semuanya di sini adalah idola saya gitu. Apalagi Pak Dwi Larso yang baru sebenarnya bergabung dengan PDP dan sangat memberi motivasi kepada kita semua, dan alhamdulillah sekarang pagi ini kita bisa bertemu langsung. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sebelum masuk ke sini, dan sebenarnya tadi sudah disinggung, cuma saya ingin menyampaikan saja. Kemarin itu ada teman share tulisan di WA mengenai tulisannya Denny JA mengenai fenomena yang terjadi sekarang berkaitan dengan keagamaan. Salah satu contoh, orang bisa berhaji meskipun statusnya ini kontroversial dan sudah ditanggapi oleh MUI. Saya lihat di berita itu berhaji berumrah dengan metaverse. Kemudian juga tidak hanya di tradisi Islam, tapi juga di Buddha ada yang biksu tapi dari robot, gitu, robot yang bisa berceramah seperti biksu. Artinya apa? Memang teknologi pada sekarang, pada era sekarang tidak bisa kita stop, tidak bisa kita kendalikan, terus akan berkembang. Dan tanggung jawab kita, apalagi saya melihat tema di sini ulama paripurna, itu merasa saya pribadi langsung wah besar sekali tanggung jawab saya nanti bagaimana setelah ini gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kita dalam menghadapi teknologi yang sangat-sangat liar seperti itu. Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Kurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari program S3. Nama Kurdi dari pesantren Situbondo, sedang mengajar di Yayan Pekalongan. Saya ikut program ini, saya nggak tahu apa terlalu banyak ekspektasi saya, tapi diantaranya adalah saya ingin belajar menulis yang bisa tembus Scopus. Karena menurut teman-teman saya untuk tembus Scopus itu jauh lebih sulit daripada masuk surga katanya. Dan setelah saya melihat list dari beberapa dosen, ekspektasi itu kok kayaknya memang sesuai dengan yang diharapkan, mudah-mudahan. Yang kedua, itu bukan pertanyaan ya. Yang kedua, saya sangat bersyukur masuk LPDP karena dari proses awal ini sepertinya LPDP memang menginginkan kita memang menjadi ulama gitu ya. Ulama yang tidak hanya paham, tidak hanya mengerti tentang agama, tapi juga tidak hanya teoritis, tapi juga praksis. Karena dari dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu ingin memastikan pihak LPDP bahwa kita memang betul-betul sudah melakukan sesuatu di masyarakat, dan ketika kita sudah selesai dari program ini juga harus membuktikan kinerja yang nyata di tengah masyarakat untuk umat. Ini benar-benar ulama. Kata teman saya, ulama organik katanya, kira-kira begitu. Ulama organik. Yang saya pahami dari program ulama ini dan termasuk yang saya inginkan adalah melalui program ini saya bisa mendapatkan transmisi atau sanad keilmuan dari para guru. Ada yang calon guru karena memang baru mau, mudah-mudahan dari beliau-beliau ini mendapatkan sanad keilmuan yang jelas. Tapi juga selain itu
karena kita ini program ini salah satu visinya adalah menjadi ulama yang moderat, ulama Nusantara yang moderat, maka seperti tadi disampaikan juga ulama-ulama kita itu datanya banyak yang ada di Eropa, Belanda terutama. Ya harapannya mudah-mudahan ada program yang bisa mengantarkan teman-teman juga ke sana nanti, sehingga betul-betul mengenal tradisi keulamaan yang sejak lama menjadi kekayaan kita. Ini sangat menarik. Saya mohon maaf agak panjang sedikit karena saya pernah meneliti salah satu ulama di Jawa Tengah namanya Kiai Muhammad Anwar, yang mungkin agak satu masa dengan Syekh Nawawi Banten. Di dalam kitabnya tentang hewan itu, tentang halalnya kepiting dan lain semacamnya, itu suatu yang luar biasa. Tapi orang Batang di Jawa Tengah sendiri tidak banyak mengenal itu. Sekarang sebelum ulama Kiai Anwar ini ada Kiai Ahmad Rifai yang sudah diteliti, ternyata datanya banyak sekali di Belanda. Saya menduga kuat Kiai Anwar ini data-datanya juga ada di sana gitu. Seperti tadi disampaikan, kita ini tidak hanya dicuri dari rempah-rempahnya tapi juga data-datanya. Ya, kita berharap semuanya mudah-mudahan bisa menggali lebih jauh data-data itu. Terus yang ketiga terkait dengan pemahaman, tentu saja saya yakin-yakinnya bahwa program ini selain soal transmisi atau sanad, kita juga akan mendapatkan banyak ilmu. Tapi sebagai ulama tidak hanya paham, dengan pemahaman itu juga tidak sekedar mampu menyampaikan. Tadi disebutkan cara untuk menyampaikan dengan baik tentu harus memahami bahasa. Kita dituntut untuk menjadi ulama yang tidak hanya level lokal, nasional, tapi juga internasional. Sehingga bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya pribadi juga berharap ini menjadi program yang sangat intensif sekali, penguatan bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga kita juga tidak hanya bahasa Indonesia saja. Selain itu juga bagaimana kita bisa praksis betul di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu itu. Dan ini dibutuhkan adanya kolaborasi. Tadi ulama paripurna tidak hanya mengerti soal agama saja, tapi juga persoalan lain. Dan LPDP bisa memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung, karena kita terlihat dari PK kemarin itu, angkatan PK, kita sudah dikenalkan satu sama lain dengan teman-teman yang ambil kuliah di ITB, di IPB, dan dengan konsentrasi yang berbeda. Kolaborasi itu bisa dalam bentuk tulisan ilmiah yang interdisipliner antara tafsir dengan fisika kimia misalnya, bahkan dalam bentuk proyek di masyarakat, dan yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman program sosial ini. Kolaborasi antar disiplin ilmu ini menjadi sesuatu yang menarik, dan saya tidak tahu apakah ini disadari oleh pihak LPDP bahwa inilah ulama yang sesungguhnya yang paripurna dan memberikan sesuatu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pakai mungkin satu lagi dari program magister, karena tadi banyak dari Bapak yang kacamata. Mohon pertanyaannya boleh singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat dari Jambi. Terima kasih kesempatannya untuk bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saat PK saya sering melihat Pak Dwi Larsor, namun hanya lewat Zoom, dan saat ini alhamdulillah bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama pada Pak Dwi Larsor. Tadi Pak Dwi Larsor menyampaikan bahwasanya Indonesia kedepannya akan menjadi salah satu negara yang maju nomor 4 kalau nggak salah. Nah, tapi kalau melihat fakta yang ada di lapangan, saya pernah melihat juga penelitian dari
bahwasanya minat baca yang ada di Indonesia itu berada di urutan kedua, tapi dari bawah. Nah, bagaimana merealisasikan Indonesia sebagai negara yang maju, namun di sisi lain Indonesia adalah negara yang minat bacanya masih sangat rendah. Yang kedua, ini pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Tim Raya, bahwasanya di Indonesia ini sepertinya kita tahu bahwa penelitian-penelitian itu sudah banyak dilakukan, bahkan termasuk penelitian yang ada di Indonesia adalah penelitian yang terbaik, termasuk diantaranya Al-Quran. Namun saya sempat berdiskusi dengan teman saya tadi malam itu bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh kaum intelek ini nampaknya belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah begitu. Terus yang ketiga, ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Said Agil Hussein, bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri atau ilmu Islam sendiri memiliki banyak cabang ilmu yang bisa sampai 60 atau lebih. Namun sayangnya saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Pak Agus Purwanto, sekarang salah satu guru besar ilmu fisika yang ada di ITS, bahwasanya umat Islam itu terlalu fokus dengan keilmuan-keilmuan yang berhubungan dengan khilafiyah sehingga melupakan beberapa ayat-ayat yang berhubungan dengan alam atau ilmu pengetahuan. Akibatnya apa? Seperti yang kita tahu sekarang, misalnya kita beberapa tahun yang lalu itu masih menyebutkan kapan awal bulan Ramadan, padahal di luar negeri ormas itu sudah merencanakan liburan di bulan. Jadi ini sangat istilahnya berkebalikan gitu. Nah, mungkin ini juga saran dari saya, kalau mungkin bisa dikatakan tidak lancar, mengapa di PTIG yang sejatinya membahas tentang Al-Quran tidak istilahnya menyelaraskan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan menjadi satu jurusan tertentu gitu, agar nanti antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan di tubuh umat Islam ini bisa selaras. Itu mungkin sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Bapak. Ya, makasih. Yang pertama tadi sudah dijawab oleh Mui ya. Mungkin saya tidak perlu jawab lagi. Tapi kalau posisinya seperti itu posisi orangnya itu adalah orang yang betul-betul dalam posisi wali, punya wilayah dan punya karomah dan punya mukasyarah. Bisa terjadi. Nah, mencari orang seperti itu, apanya? Ya, tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin. Yang kedua tadi itu masalah nulis makalah ya untuk masuk Scopus. Sekarang sudah dijembatani, kita menjembatani. Di mereka yang mau nulis Scopus, tulisannya sebagus apapun kadang-kadang tidak diterima karena tidak kenal. Maka didampingkan sekarang, didampingi oleh guru besar yang sudah punya nama, didampingkan supaya masuk di situ itu. Nanti setelah itu 2-3 kali dilepas sendiri, kalau sudah diterima berarti tulisannya sudah diakui. Jadi selama memenuhi kriteria yang diminta oleh mereka, ya insya Allah tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Ya, saya mendampingi dokter-dokter yang mau guru besar ini, banyak tulisan-tulisan di Scopus itu. Yang kedua, tadi kolaborasi keilmuan. Ya, kita melihatnya hanya Indonesia. Kalau melihat dari luar, apa yang disampaikan tadi, pendekatannya tidak pendekatan saintis gitu, enggak. Ya, itu sudah kita lakukan sejak dulu sebetulnya. Pada tahun 96 itu sudah
semacam panitia dan juga sebagai moderator. Nah, kumpul di situ para ilmuwan dari berbagai negara, mau cari ahli laser kebetulan jago laser dunia itu orang Soviet, Rusia, namanya Profesor Dr. Muhammad Akbar. Dia cerita ya ketika pidato itu dan dicetak ini 3 jilid besar ilmu pengetahuan Al-Quran dan Imtek oleh perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dicetak oleh perguruan tinggi ilmu Al-Quran, iya BTIGI. Jadi bicaranya satu ayat saja, nurun ala nur, itu 3 jam dia bicara. Yang dihadapi TV orang lain jago-jago semuanya. Ya, jadi ketika ada peserta yang bertanya, kami katanya dengan keluasan ilmu Bapak tadi itu, ya sampai tidak mengerti. Dia jawab lagi, saya pun sampai tidak mengerti juga. Begitu luasnya Al-Quran. Ya, yang kedua ada pakar biologi yang kita kenal, ya, yang dari Prancis itu, ya, Maurice Michel, terus satu lagi ada dari Saudi, Profesor Dr. Muhammad Ali Albar. Kita dampingkan, membahasnya satu ayat juga, ayat 7 surah Ar-Ra'd, wa ma taqidul arham, wa ma taqidul arham. Ini kita jadikan satu pembahasan sampai 4 jam. Satu ayat saja. Nah, ini sudah dilakukan dan sekarang terus dilakukan. Ya, kalau di Arab Saudi ada Al-Quran wal ilm wal iman, ada Al-Quran wal ilm dan seterusnya yang dilakukan dulu. Kalau di Saudi ada namanya Mustafa Mahmud, ya, Mustafa Mahmud. Kemudian kalau di Kuwait itu namanya ada Ibrahim Syauqi. Jago-jago itu bahas satu saja. Itu sampai episode itu ratusan, hanya Al-Quran dan sains. Nah, yang demikian itu sekarang sudah dikaji. Sekarang ada ensiklopedi Al-I'jaz Al-Ilmi Al-Quran, bisa diakses nanti di oleh teman kita namanya Muhammad Kuhaili. Berapa jilid itu saya di rumah punya naskahnya. Kemudian kajian-kajian itu terus dilakukan di negara-negara, bukan sekedar musabaqah. Kalau musabaqah pasti ada dakwah ilmiah alamiah mengaji i'jaz Al-Quran tadi itu, ya, terutama Dubai, Jaizah Dubai dan Dawiyah itu. Jadi buku-bukunya banyak. Dan saya kemarin ketika bulan November dipanggil di sana, saya minta naskah-naskah yang pernah dia diseminarkan kemudian dicetak. Itu tidak dipasarkan di luar, hadiah saja untuk tamu-tamu. Nah, saya minta nanti kalau adik-adik sekalian perlu ada 3 karton sekitar i'jazul Quran. Ada i'jazul ilmi lil Quran Al-Karim fi tartibis surah wal ayat, sistematika susunan surat dan ayatnya apa, itu dengan ilmiahnya luar biasa. Saya bacanya saya bingung. Begitu juga yang lain yang dulu pernah didudukan oleh Ismail Faruqi, ya, I'jazul Adadi namanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap surat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata semua dari surat itu hurufnya berapa dibagi 19 habis semua. Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya. Begitu juga satu-satu. Kenapa? Qaf wal Quran Majid, Qaf 12 sekian. Ternyata Qaf yang ada itu hurufnya dibagi 19 juga habis. Ini al-i'jaz al-adadi, yang bukan berarti dibuat-buat, bukan. Itulah kehebatan satu sisinya yang disebut dengan al-i'jaz al-ilmi, ya, al-i'jaz al-ilmi.
Yang itu tadi itu bukan kita tidak pernah melakukannya, tapi kita belum mendapatkan informasi sekitar itu. Jadi informasinya sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga tadi sudah terjawab mungkin. Kalau sanad keilmuan nanti saya kasih semua disiplin ilmu, menjadi ilmu. Ya, saya kasih dari ulumul tafsirnya, ulumul hadisnya, nahwu, balaghah, semua ilmu-ilmu keislaman nanti saya kasihkan. Ya tidak semuanya mungkin sebahagian, kalau semua banyak sekali. Ya, karena sanad keilmuan saya sedang disusun sekarang itu 3 jilid besar. 3 jilid besar. Nah, kita nanti ambillah beberapa buku, 4-5 buku nanti ya tapi mencakup semuanya dari beberapa guru ya, dari beberapa guru saya yang sempat saya mintakan ijazahnya, itu ijazah sanad. Jadi disebutkan juga di situ ada teman saya yang satu angkatan ngaji sama Syekh Yasin, Alhamdulillah meninggal tahun yang lalu, Muhammad Al-Amin Abdullah Harbi. Dia sebutkan, jadi disebutkan juga sebelumnya itu ala hadas sanad kata yakunu baini wa bainal mu'allif berapa orang. Jadi disebutkan antara kita dengan penulis buku itu berapa orang. Nah, nanti ada namanya istilahnya ada sanad ali, ada sanad nazil. Ya, yang sanad ali kita sampai ke Imam Bukhari berapa? 30 sekian. Kalau sanad ali nanti hanya berapa orang saja, 11-12 orang sudah sampai kepada Imam Bukhari itu. Nah, yang ali ini lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan nazil itu. Ya, jadi ada semua sampai buku yang kecil-kecil nanti ada sanadnya sama saya. Insya Allah akan saya berikan, dan itu amanah ya dari almarhum Syekh Muhammad Yasir Isa Al-Fadani. Ketika saya berjumpa terakhir 14 Zulhijjah, saya mau pamit ke Madinah ya tahun 90. Di beliau meninggal itu 26 Juli 26 Zulhijjah 21 Juli tahun 90. Jadi begitu ketemu sudah uzur. Inilah beliau, kalau para awliya ini dia tahu kapan akan meninggal, dia tahu dia. Jadi dia ngawasin saya, dia tanya pertama, apakah ilmu sanad keilmuan yang pernah saya berikan kepada kamu sudah diamalkan? Saya baru pulang 3 tahun waktu. Saya jawab alhamdulillah, saya kasihkan sama yang memerlukannya. Terus yang kedua, saya suruh baca Quran. Saya baca Quran, tapi dia sudah mulai menangis gitu. Terus mundur dia lama, natap saya lagi. Ada apa saya bilang, ada apa? Terus dia bilang, inilah pertemuan kita yang terakhir. Kita tidak bertemu lagi setelah ini. Saya sudah sakit, saya akan selesai tugas saya. Saya pamit sama dia. Kalau begitu saya tidak usah ke Madinah, saya tunggu di sini saja. Saya tidak, kamu punya amanah. Saya sampai di Indonesia 3 hari, ditelepon bahwa beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada ilmu yang tadi itu, wa ma yu'amaru min ma'amarin wa la yuqasu min umurihi illa fi kitab, dzalika 'ala Allah yasir. Untuk hamba-hamba yang dicintai diberikan informasi kepergiannya, tapi ketika informasi itu disampaikan kepada kita yang tidak punya kemampuan seperti itu, kita pasti tidak akan percaya. Ya, itu tadi itu. Jadi kolaborasi nanti memang sangat diperlukan. Ya, penelitian mungkin akan lahir dari pendidikan kader ulama ini yang multi latar belakangnya, dan nanti bukan hanya sekedar pengantar kuliah saja, tapi ada juga penulisan-penulisannya, makalah-makalah yang akan dijadikan sebagai rujukan. Dan bila perlu nanti setiap angkatan kita bagi-bagi ilmunya itu, makalah-makalah itu, dan kita cetak supaya orang lain pun bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari bersama.
Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Saya akhiri dengan mohon maaf mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Saya sampaikan Imam besar untuk program course luar negeri 1 semester atau 2 semester ya, Imam besar. Itu akan kita rapatkan di 2 bulan betul, insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan depan. Semoga semuanya lancar. Ya bukan duit saya ya, Imam besar, duit negara. Kalau duit saya berikan. Tadi ada pertanyaan tentang pizza, bukan pizza tapi pizza. Saya ingin mendorong teman-teman untuk optimis ya. Hidup ini kan pilihan. Kalau ada optimis pesimis, saya selalu pilih optimis. Ada sedih bahagia, saya pilih bahagia gitu ya. Ini hidup, dan hidup itu pilihan. Saya jangan sampai teman-teman begitu melihat pisahnya kasihan kemudian pesimis. Nggak ada gunanya pesimis ya. Saya nggak tahu berapa, tapi saya tidak terlalu penting. Tapi saya tahu bisa itu apa. Bisa itu mengetes, menguji anak-anak umur 15 tahun dari banyak negara, negara OECD, kemudian diberi tes yang sama dalam bahasa masing-masing. Nah, Indonesia ini dites di tahun 2018 terakhir. Ya, belum ada tes lagi. 2018. Biasanya 3 tahun sekali, tapi saya yang 2021 sudah keluar. Dan dites di 2015 sebelumnya. Jadi udah cukup lama ya. Mungkin menteri yang sekarang juga belum jadi menteri ya, Menteri Dikbudristek. Jadi memang skornya itu tesnya adalah literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Itu rata-rata 370, 380 Indonesia. Kalau negara-negara maju itu rata-rata 470, 480 ya, bedanya 100. Tapi kalau kita lihat Jawa, luar Jawa, yang di Jawa skornya sudah 400-an ya, Jogja, Jakarta 400-an. Memang kita masih punya masalah kesenjangan ya, itu teman-teman paham. Maka itu kita punya program namanya afirmasi untuk daerah yang tertinggal. Masih ada 96 kota kabupaten di Indonesia yang tertinggal. Jadi kita akan genjot. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan keliling Papua, Papua Barat, termasuk Nias masih tertinggal, untuk berusaha mendorong kawan-kawan, termasuk kalau ada titipan dari Bu Titi untuk perempuan di daerah tertinggal, kita akan beri keutamaan. Pendidikan itu kawan-kawan yang disampaikan itu masalah mutu. Indonesia ini selama puluhan tahun belakang punya masalah besar, masalah akses atau kuantitas ya, kuantitas dan kualitas. Nah, teman-teman paham dulu zamannya Pak Soeharto ada SD Impres ya, level SD digenjot, kemudian didorong SMP, SMA agar orang-orang itu makin banyak sekolah di level SD, SMP, SMA. Dan sekarang basically pada dasarnya semua digratiskan ya untuk teman-teman untuk sampai level SMA. Termasuk sekarang sudah sampai levelnya S1 ya, dengan ada program bidik misi sekarang Indonesia Pintar atau Indonesia Pintar, semuanya didorong yang prasejahtera harus bisa sekolah memanfaatkan berbagai beasiswa S1. Semuanya ini baru masih levelnya kuantitas akses. Kalau teman-teman bisa menggambar, saya gambarnya pasti 2 gunung 1 matahari semuanya. Itu zaman saya SD juga seperti itu. Ya, ini contoh bahwa ini adalah kita bicara kuantitas belum kualitas. Ya, masa kreativitas kita dipasung sekarang dari seragam semua gambarnya 2 gunung 1 matahari. Padahal yang berbeda itu justru yang harganya mahal, betul kan? Jadi ini adalah masalah kualitas. Nah, saya melihat gerakan-gerakan
2019 itu mengadres masalah kualitas. Dengan adanya Merdeka Belajar, dengan adanya kampus Merdeka, itu yang diadres adalah masalah kualitas. PISA ini jadi taruhan dari Kemdikbudristek yang sekarang ingin meningkatkan skor PISA. Ya, kita lihat nanti, karena ini kan kalau kita tes anak usia 15 itu kan tidak bisa kita fokus di SMP saja, karena pendidikan PAUD-nya, pendidikan dasarnya kan sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Dan contohnya aja, kalau kita lihat rata-rata lama sekolah LLS ya, rata-rata lama sekolah di Indonesia itu meningkatnya sedikit sekali. Sekarang 8,38 katakanlah, sebelumnya 7, sebelumnya 8, sekian. Sulit sekali, kenapa? Karena orang-orang yang sudah senior itu juga diukur pendidikannya. Kalau sudah terlanjur lulus SD itu akan terus membebani kita. Walaupun kita dulu anak-anak muda gitu ya. Ini teman-teman juga perlu paham. Tapi saya yakin bahwa kita semua punya masalah. Akses sebetulnya saya juga sudah cukup bagus sekarang. Tapi masalah mutu kualitas pendidikan ini menurut saya baru diadres beberapa tahun belakangan. Dan ini yang saya pikir akan berubah. Yang lain yang ingin saya sampaikan berhadapan LPDP sebelum saya masuk di LPDP itu hanya membiayai S2 dan S3. Kemudian saya ditugaskan di LPDP atas arahan Pak Mendikbudristek dan punya program baru untuk mengakses S1. Tidak hanya S1, juga pendidikan vokasi. Ya, D1, D2, D3. Udah mulai turun dan LPDP mendorong itu. Tahun ini kita akan membiayai program namanya Beasiswa Indonesia Maju. Kita akan cari putra-putri terbaik SMA di seluruh Indonesia untuk kita persiapkan agar bisa masuk ke universitas terbaik di dunia, termasuk di Indonesia. Kita akan cari 1.000, kita siapkan setahun 2 tahun di asramakan di Jakarta, international school agar bisa masuk ke universitas terbaik di dunia. Yang tidak mampu ke dunia maka bisa masuk ke universitas terbaik di Indonesia. Dan menurut saya usaha ini Ibu Menkeu sudah memberikan arahan kalau bisa diturunkan lagi nanti sampai level SMP maupun SD. Artinya apa? Menurut saya, kalau saya mohon maaf ini imam besar, saya kebetulan orang tua saya dua-duanya tidak lulus SD. Saya berjuang keras untuk bisa lulus SD, lulus SMP, SMA yang terbaik di kota itu, terbaik di kecamatan itu, sampai akhirnya masuk ITB, sekolah ke luar negeri, ke Amerika. Harusnya seperti ini kan bukan hanya satu dari ribuan teman saya yang tidak bisa. Harusnya kan terbuka untuk semua. Saya yakin teman-teman SD saya banyak yang hebat-hebat juga yang besar. Tapi kan tidak punya kesempatan, tidak punya kegigihan mungkin seperti saya atau tidak dibuka jalan ya, yang maha pencipta gitu ya, sehingga sangat sedikit orang-orang yang bisa lolos. Nah dengan adanya program yang diarahkan, menurut saya akan makin banyak anak-anak yang mungkin prasejahtera di waktu SD bisa langsung ditangkap kemudian dididik dengan sekolah-sekolah pendidikan yang terbaik secara mutu. Dan ini menurut saya tantangan kita lebih cepat lebih baik. Hidup kita sangat singkat. Mari yang punya kuasa manfaatkan kuasa Anda sebaik mungkin. Yang diberi amanah sebagai guru berikan yang terbaik lebih cepat lebih baik karena waktu kita time flies by very fast. Ya waktu ini berjalan demikian cepatnya. Saya terus terang katakan saya di LPDP belum 2 tahun dan saya yakin waktu saya juga sudah lama di LPDP. Amanah ini kan sudah lama. Maka itu saya akan melakukan sebaik mungkin, secepat mungkin apa yang bisa kita lakukan terbaik untuk bangsa. Demikian teman saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Yang menghormati saudara-saudara sekalian, jadi ini menurut saya satu pendidikan yang luar biasa untuk menjawab banyak isu ke depan yang dihadapi terutama di Kementerian PPA untuk pembangunan PPDPA. Salah satu isu penting itu adalah bagaimana kemudian kita mampu melihat mengenai tingkat kesejahteraan. Ukuran yang dipakai saat ini kesejahteraan itu diukur melalui indeks pembangunan manusia. Nah kita bisa melihat misalnya dalam 10 tahun terakhir, saudara-saudara sekalian, tingkat kesejahteraan itu selalu terus meningkat. Dari dulu sekitar 60 poin, sekarang sudah lebih dari
terakhir sebenarnya tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan gapnya masih tetap begitu terus dalam 10 tahun terakhir. Nah, sebenarnya saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk ya mencari tahu gitu ya. Ini kita sekolah nih ya. Jadi saya mengajak untuk misalnya menyusun tesis, disertasi untuk menjawab kenapa tidak ada perubahan selama 10 tahun terakhir. Jadi tetap saja misalnya kondisi perempuan seperti itu dan kondisi laki-laki jauh lebih baik. Nah, pertanyaan lainnya itu yang sebenarnya menurut saya harus kita jawab bersama-sama melalui penelitian yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Nah, kita harapkan nantinya hasil dari seluruh produk-produk riset itu tentunya bisa membantu pemerintah dalam Kementerian PPA untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih adaptif, lebih konkret terhadap kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Nah, ini yang harapan besar Kementerian PPA terhadap Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar lagi gugur seperti tadi saya katakan tabaruk ya. Untuk pertanyaan Pak Prof nanti akan dijawab di kelas. Ya, setiap hari ketemu. Baik, kita beri kesempatan kepada Pak Prof Agian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bil taqwa wa dammina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nurul Qur'an wa barakatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatal Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an fi qulubina hifdha wa 'ala alsinatina tilawah wa fi sururina khuluqa. Allahumma arzuqna minhu al-'ilm wal 'amal. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an wa bayyid wujuhana bil Qur'an. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita menutup kegiatan pada hari ini dengan bersama membaca alhamdulillah. Sebelum kita meninggalkan ruangan acara, kami mohon kepada para narasumber dan pimpinan Istiqlal untuk foto bersama.